Yang benar di sini Orang Yesus. sombong tidak mau belajar. Yang benar di sini Yesus. Apa yang Yesus katakan tentang dirinya itulah yang benar. Dengarkan Yaitu, Yesus. karena Jangan Yesus itu dengarkan kebenaran. Jangan dengarkan gereja, dengarkan Yesus. Yesus itulah kepala gereja kalau kalian mau tahu. Nenekmu kiper. Oh, ada gajah ngomong seenak perut. Gereja itu tempat orang menyembah Yesus. Mana Yesus pernah Bang Juma. Bapak gereja Kalau katanya, Yesus itu kepala gereja. Jadi kalau kepala gereja nggak ada, gereja pun nggak bakalan ada. Mana ada Yesus pernah mengajarkan gereja? Gereja itu tempatnya orang-orang bersunat, pemakan babi, ibadah minggu, nyembah manusia. Gereja itu tubuh Kristus, Bang. Oten. Enak kali kau ngomong seenak perut enak. Yaitu kebenarannya. Kebenaran apa? Kebenaran Yesus. Dengarkan saya. Yesus memberikan tongkat estafet. Yesus memberikan tongkat estafet kepada siapa? Ya ke rasulnya lah. Siapa kok rasulnya? Siapa muridnya yang diberikan tongkat estafet untuk mengembalakan jemaatnya itu siapa? Yang pertama ke-12 rasul. Nggak ada ilmu ini. Udahlah. Udah. Silakan gantian dulu. Bro, Ibu siapa Martina. Kamu belajar lagi lah, belajar lagi lah Pak, belajar lagi Pak Slebeo. Gereja itu tempat kumpulnya orang Roma Yunani. Gereja itu tempat kumpulnya orang Roma Yunani, penyembah manusia bernama Yesus. Beda dengan Yesus. Yesus tempat ibadahnya namanya sinagoge, bait suci, bait El atau Betel atau bait Allah. Bukan gereja. Ya halo Mas. Aku bukan Mas. Ya suka-suka saya dong. Oh iya, gini. Ya seperti kalian menganggap Yesus suka-suka kalian, ya saya juga boleh kan menganggap kamu suka-suka saya. Gimana Paman? Mas, Bang Juma, boleh saya bertanya? Iya silakan. Kenapa sih di Islam itu boleh menikah 10 kali? Itu aja. Karena Yesus ngajarin. Kok Yesus? Emangnya Tuhan kalian siapa? Lo kok Tuhan? Kan aku tanya, kenapa sih dalam Islam itu bisa cerai, bisa banyak istri gitu? Iya karena Yesus berasal dari keturunan poligami. Paulus itu dari istri kedua, keturunan istri kedua. Kalau Yesus kan nggak pernah nikah, Bang. Jangan salah. Nah, terus kenapa kamu mau suamimu menikah kalau gitu? Itu di ajaran Kristen kami. Kalau di Kristen tidak boleh menghina, kenapa kalian menganggap Yesus adalah manusia terkutuk? Kenapa kalian menganggap Yesus anak Maria sebagai anak binatang? Kenapa? Makanya Bang belajar dulu sama orang Kristen. Justru saya belajar. Justru saya yang ngajarin orang Kristen. Di dalam kitabmu, Yesus yang anak manusia itu dipanggil dengan anak binatang, anak domba. Kenapa kalian itu tidak bisa menghargai Yesus? Sedikit aja. Ajaran kami di Kristen nggak boleh mengajarkan hal-hal yang tidak bagus, Bang. Bagus tidak kalau anak orang disebut anak domba? Bagus nggak? Itu namanya domba Allah, Bang. Domba. Mama sesuatu yang Anda anggap benar meskipun salah pasti benar. Yesus anak manusia, Anda sebut sebagai anak binatang. Itu baik menurut Anda. Karena itu Anda anggap benar. Oke? Kenapa Yesus dianggap anak binatang? Karena orang-orang Roma dan Yunani menganggap Yesus ini sebagai penebus dosa mereka. Sedangkan orang Yahudi nebus dosa pakai tai sapi bisa. Pakai kemudian kambing bisa, pakai sapi bisa. Nggak pernah orang Yahudi menebus dosa dengan anak manusia. Orang Roma Yunani pingin dosa-dosanya dihapuskan dengan darah manusia. Supaya Yesus dianggap binatang, maka Yesus dibuatkan dalil Yohanes 1 nomor 29. Inilah anak domba Tuhan yang akan menghapus dosa manusia. Kata siapa? Kata pengarang Yohanes. Ada nggak kata Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Anda percaya kepada Bang Juma, kalau seandainya Bang Juma meninggal dunia, nanti Bang Juma jumpa sama siapa? Jumpa dengan Tuhan saya. Iya, jumpa dengan Tuhan Bang Juma. Tahu nggak gimana?
Bukannya masuk alam Tidak kubur. ada manusia yang tahu wujud Tuhan. Kalau ada manusia tahu wujud Tuhannya, yakin dan percaya yang dituhankan itu bukan Tuhan, tapi makhluk. Kalau dia mengetahui Tuhannya manusia, berarti Tuhannya itu manusia seperti Anda. Jadi Bang Tuhan Juma, Anda manusia kan? jadi nanti Bang Juma kalau meninggal dunia, berarti yang jumpa Bang Juma Tuhan itu nggak ada wujud, berarti belum tentu dong Tuhan itu entah siapa, entah hantu, entah apa, kan Bang Juma nanti loh ini Oh, siapa nggak sih? bisa, nggak bisa. Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu. Pencipta langit dan bumi. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Tapi Tuhan itu ada. Yesus juga menuhankan kepada Tuhan saya. Yesus menuhankan Tuhan saya, sama kami. Saya dengan Yesus sama-sama Muslim. Hanya Anda saja Kristen ini yang aneh, nyembah kepada Yesus. Yesus sendiri nyembah kepada pencipta langit dan bumi kok. Makanya aku bilang Mbak Juma, itulah Tuhan kami yang luar biasa. Nah iya, nanti kalau kamu mati, kau ketemu dengan orang gondrong. Nah, sekarang kalau orang gondrong yang kamu temui, apakah setan tidak bisa menjadi gondrong, memperlihatkan dirinya seperti manusia gondrong? Tuhan kami jumpa sama setan itu takut. Lah, mana Tuhanmu bisa takut. kau bedakan? Mana buktinya? Gini Bang Mana Juma, buktinya? inilah Tuhan Yesus kami. itu digendong sama setan. Yesus digendong, diobok-obok sama setan. Dicobai oleh setan. Mana ada? Justru Yesus yang takut kepada setan. Gitu loh. Kok terbalik Bang Juma, Tuhan kami nggak Nah, pernah setan. yang pernah digendong oleh setan, Yesus yang menggendong setan atau setan yang digendong Yesus? Gini Bang Juma, kalau Gak dijawab. Gak dijawab. Gimana? Jawab dong. kalau di ajaran kami Kristen, tadi Bang Juma bilang, tadi ada orang Kristen yang naik di sini bilang, babi gini kan gini. Emangnya di ajaran Islam bisa kayak gitu ya, mau maki-maki orang? Loh, itu bukan memaki, itu terapi. Anda pernah lihat nggak cara orang meluruskan besi yang bengkok? Tadi Abang Juma kayak apa ya, emosi tadi itu kayak Oh tidak, memang saya begitu. Memang saya kalau orang ngeyel, Gimana Mbak? Tuhan nggak mandang agama lu agama apa, Tuhan Jangan lari dulu. Saya tanya. Boleh, Mau ya, ini ada kasusnya adalah Daud ngambil istri orang, istrinya yang dipermalukan di tempat umum. Menurut Anda ini adil enggak ini? Betul enggak hukuman seperti ini? Oh, saya kurang tahu tuh Pak. Kira tahu. Anda mau enggak kalau suami Anda yang selingkuh, Anda yang dihukum dengan cara dijinai di tempat umum? Mau enggak? Makanya harus kuat dengan iman Pak, biar suami kita nggak selingkuh. Kalau kami bagaimana? Aduh, ini kemana-mana. Lanjut Bang Juma. Tuhan itu yang nggak bisa kelihatan. Tuhan itu bukan makhluk. Yang kelihatan itu bukan makhluk. Iya. Segala sesuatu yang dapat dilihat oleh mata pasti ciptaan, gitu loh. Makanya Yesus mengatakan, Tuhan yang mengutus aku tidak pernah kamu lihat. Kenapa? Karena memang Tuhan itu bukan makhluk. Kalau dia makhluk, maka dia bukan Tuhan. Meskipun dipaksa Tuhan, seperti Yesus dipaksa menjadi Tuhan, padahal Yesus manusia. Gimana ceritanya? Gini ya Bang, biar ku jelaskan ya. Soalnya sih aku sih nggak terlalu paham juga sih, tapi mau menjelaskan. nggak apa ya, bukan menghafal. Kalau kami dari firman Tuhan nggak boleh menghafal-hafal Bang. Itu artinya menghafal itu bisa dibuat-buat. Cuman yang keluar dari kitab itulah yang kita yang kita ucapin waktu itu. Gini, roh itu Allah. Allah itu dia, karena dia Allah itu yang sungguh luar biasa, yang tidak dapat manusia untuk melakukan hal gitu. Makanya dia menciptakan manusia
habis itu dia turun, dia kasih roh dengan apa, dia melakukan sama Bunda Maria, anak dikasih nama Tuhan Yesus. Jadi itu Tuhan Yesus itu merupakan manusia, Bang, merupakan supaya kita kebenaran Tuhan Yesus itu yang kita apa, Tuhan Yesus yang mengajarkan kita kebenaran itu, Bang. Bagaimana ceritanya Tuhan mengajarkan kebenaran sementara yang tidak pernah diajarkan malah dipraktekkan? Emang Yesus pernah mengajarkan, memberikan contoh menuhankan manusia? Mana, Bang? Itu karena Tuhan Allah itu yang maha kuasa ada di roh Tuhan Yesus itu. Makanya Tuhan Yesus. Wah, ini bagaimana ceritanya ini? Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya enggak? Tuhan Yesus nggak pernah membanggakan dia di depan-depan orang, Bang. Iya, enggak, masalahnya siapa yang Anda contohi? Siapa yang Anda contohi? Bukankah Yesus itu teladan? Ini nggak boleh membanggakan. Bukankah Yesus itu teladan yang baik? Terus siapa yang Anda contohi menyembah Yesus gitu loh? Yang penting, Bang Juma, aku bangga dan aku sangat-sangat bersyukur karena saya lahir dari Kristen. Itu aja. Ya berarti imannya ada dong. Terserahlah Bang Juma mau apa. Yang penting kan kita di sini toleransi. Yang penting jangan saling menghina. Itu aja Bang Juma. Nggak ada pun yang menghina. Bang Juma, boleh saya bertanya lagi? Apa tuh? Halo? Iya. Kenapa sih dalam Islam itu benci sekali ditengok gereja? Kenapa selalu di gereja bisa dihancur-hancurkan? Apakah itu ajaran dari Islam? Di mana itu terjadi gereja dihancurkan? Ih, banyak kali Bang. Jangan salah. Coba tengok-tengok di YouTube itu. Sampai dibom-bom gereja. Sampai diusir di mana? Sampai diusir orang yang Natal. Itu di mana kejadiannya? Sedangkan kami, Bang, bahkan pun maghrib itu pun enak kali tidur sampai sholat itu kan. Tapi kami nggak larang, Bang. Itu kan hak kalian. Sedangkan kami cuma sekali seminggu aja, ataupun hari Natal itu cuma sekali 1 tahun, Bang. Kenapa sampai bongkar gitu? Sedangkan kami, Bang, Bang cuma udah berapa kali sehari sholat gitu kan, kami nggak pernah larang, Bang. Itu kan hak kalian. Tapi dulu sebelum Indonesia merdeka, pesantren, para ulama dibunuh, santri dibunuh oleh orang yang beribadah di gereja. Masjid-masjid dihancurkan, dan itu terjadi secara terstruktur. Jangan dulu, Bang. Itu bukan dulu. Tahun-tahun ini mungkin banyak kali yang dihancurkan gereja, Bang. Iya, maksud saya sama, pertanyaan saya sama. 350 tahun. Dalam ajaran ajaran Islam memang kayak gitu ya. Kalau di saya ajaran juga boleh bertanya dong. Kalau di ajaran Kristen itu tidak boleh, Bang. Sekarang gini, pertanyaan saya dengarkan. Kenapa kamu mengikuti agama penjajah? Kenapa? Kenapa kamu mengikuti agama penjajah? Itu dulu. Wah, itu kan agama kami, Bang. Ya, justru itu saya tanya. Justru itu pertanyaan saya. Kenapa kamu mengikuti agama penjajah? Bang, itu kan suka-suka kami. Cuman aku tanya sama Bang Cuma, kenapa ajaran jawabannya kayak gitu sih? Bisa melarang jawabannya suka-suka kami, kan lucu. Kristen yang beribadah. Itu yang kutanya, Bang. Emangnya itu ajaran Mungkin ini loh Mbak. Mungkin sebagian dari kami masih sakit hati. Dengarkan. Sholat, bilang sama dengarkan boleh saya.
menghakimi sesama. Dengarkan saya. Mungkin sebagian dari kami masih sakit hati karena nenek kakek mereka dibunuh oleh penjajah Kristen. Dengar firman Tuhan, kalau kami bang tidak ada dendam, tidak ada menghakimi orang dan tidak ada menyimpan dendam, tidak ada menghakimi orang dan tidak ada. Enak kali kamu ngomong. Seakan-akan agama kamu itu agama benar. Enak kali mulutmu. Padahal kamu tahu nggak? 350 tahun agamamu membunuh di negara ini. Paham? Menghancurkan pesantren, membunuh para ulama, membunuh kiai, membunuh santri. Itu agamamu. Enak kali ngomong. Salah. Tahu lagi. Salah pula. Jadi apa nama ibadahnya penjajah Belanda itu? Apa nama gereja, apa rumah ibadahnya, apa agamanya? Siapa Tuhannya? Enak kali ngomong. Kenapa di Islam? Nggak sadar dia. Selamat sore Suma, selamat sore. Selamat sore Nggak semua. sadar Selamat dia. sore semuanya. Kamu itu beragama agama penjajah. Selamat sore semuanya. Nggak sadar. Selamat Yang sore namanya semua. penjajah, ya pembunuh, Selamat sore semua. pemerkosa, perampok, perampas, beringas. Itulah penjajah. Nggak sadar Itu dia. namanya menghina. Makanya Loh, kok menghina pula? ajaran Itu kami di fakta. Kristen nggak boleh menghina Bang Juma, nggak boleh. Itu fakta. Kok menghina? Memang penjajah itu Tuhannya siapa? Jawab saya. Apa? Siapa Tuhannya? Penjajah itu Tuhannya apa? Siapa Tuhannya? Penjajah. Penjajah Yang mana Belanda, Tuhan aku penjajah sekarang Portugis. tahu, Bang. Saya Siapa nggak nama Tuhannya? lain. Yang aku tahu sekarang Tuhan aku. Iya, Tuhannya penjajah Belanda itu siapa? Ya, Bang Iya, Juma, bombong. tanya itu saya nggak tahu. Yang aku tahu sekarang Tuhan aku. Tuhan adalah Tuhan Yesus. Nah, Iya, itu sama. Penjajah juga menyembah Yesus. Benar Rumah itu. ibadahnya, rumah Apa? ibadahnya. Kita ikut namanya ajarannya gereja. saja toh. Gitu Kita loh. ikut aja semua dalam Alkitab kita sebagai Kristen. Kita ikut Alkitab Yang aku kita tahu ajarannya. aku Bang Juma. Bang Juma juga aku Iya. nggak tahu. Dulu, Martin diam Belanda dulu. juga begitu. Belanda Martin, juga diam dulu. ikut Bible. Penjajah juga Tuhannya Yesus. Sama dengan Setiap kamu, hari Minggu kan? juga mereka baca Bible. Nggak ada bedanya dengan Kristen sekarang. Cuma- Kristen sekarang di Indonesia ini agak-agak santun. Kenapa? Karena Indonesia sudah merdeka dan mereka hidup di tengah-tengah mayoritas Islam. Makanya mereka santun. Coba lihat di barat sana, di Eropa, bagaimana kehidupan Kristen. Bagus nggak kehidupan mereka tuh? Tapi yang kuherankan Bang Juma, kenapa sih orang-orang Islam itu yang selalu menghina Kristen? Kristen kenapa? Tidak ada orang Islam menghina Kristen, nggak ada. Ada Bang Juma, Orang malam pun di kana live kayak gini ada orang Islam yang bilang Yesus itu babi ya. Ih, sampai sakit kali hatiku Bang Juma. Sampai kayak gitu ajaran Nah, Islam. sama seperti kalian, ajaran kalian juga begitu kok. Padahal Islam itu berapa kali dalam satu hari sholat, sedangkan Kristen aja cuma sekali seminggu datang beribadah. Kristen aja nggak melakukan Ya. hal buruk sama orang, nggak menghina Tuhan orang lain. Enggak Bang Juma, kami nggak Jauh, kami kurang jauh kamu mainnya. Mbak Berarti Martin selama diam ini dulu. kamu menghina. berarti Karena selama ini kamu ajaran- tinggal di ini. Berarti kamu selama ini karena tinggalnya di ajaran toilet. Tuhan Berarti Yesus itu kamu nggak lihat tidak boleh menghina. kelakuan orang Kristen terhadap Islam. Makanya Bang Juma terhadap Tuhan kami bertobat berarti. cepat-cepat, biar tahu Tuhan kami itu yang luar biasa, yang sungguh. Apa Tuhan kau dibunuh itu luar biasa gitu. Udahlah kamu ke gereja aja. Udah saya bawa semua. air satu sendok. Kenapa kau turunkan dia semua? Jangan turunkan. Kita kan berdiskusi. Kan yang nanya. Di mana nggak diturunkan, Mbak? Itu matanya tertutup semua. Tidak, kasihan juga. Kan sama dengan Bang Suma tuh Iya, tetap kasihan lah pasti, Bang Suma. sesat. Sabar Sesat Bang Suma. makanya. Sabar Bang Suma. Tetap Bang Suma kan pertahankan Bang Suma punya agama. Sama dengan kita Kristen. Makanya bahas Kalau aja misalnya gini, Mbak. masing-masing. Kalau misalnya agama Anda itu tidak menggunakan istilah-istilah Islam, tapi hanya menggunakan istilah Yunani, kira-kira Anda bertahan nggak? Begini Bang. Kalau Tuhan Anda Begini, diganti Bang. dengan sebutan Theos, Anda bertahan dengar. nggak nyembah Theos? Ya, dengar Bang. Walaupun Nah, Kristen makanya. walaupun Kristen bertuhan apapun itu urusan kita kan. Nggak usah bahas.
Itu intinya itu aja. Bang ajar saja bang punya Al-Quran. Sedangkan di Manado bang, sungguh sumpah Islam di mayoritas Kristen, bikin masjid kita nggak marah di tengah-tengah Kristen. Iya bang, karena toleransi di Manado baik. Kalau jujur bang, kalau Islam punya Idul Fitri, Kristen jaga masjid. Kalau kita punya gereja, Islam jaga. Mereka bayangkan bang Suma, mereka berdiri masjid di tengah-tengah Manado Minahasa, Kristen melulu. Nggak pernah kita marah, malahan kita Ya bantu-bantu. kan Manado Indonesia punya. Iya. Manado merdeka karena umat Islam kan, bukan orang Kristen yang Tidak berjuang. bang, kalau berbicara itu jangan Mana dulu ada? merdeka, jangan Ya, dulu makanya. berbicara merdeka bang. Ini Makanya ibu berbicara jangan bawa tentang daerah, diskusi Bang. agama. Makanya Ya, aku bilang jangan kenapa bawa kita daerah, Kristen baik, tapi abang Manado itu bagaimana? merdeka karena pejuang Islam, bukan karena pejuang gereja. Itu yang Iya, kita harus paham. ini aku Makanya, bukan Bang Suma. Ya aku akui Bang Suma pinter. Cuma kita kan ngomong Bang Suma dengar dulu. Makanya aku bilang kita punya agama. Walaupun gini nggak usah bahas. Begitu juga Bang Suma, kita nggak akan bahas. Kalau hujat-hujat itu tinggal dibalas kemarin. Aku nggak begitu, aku punya orang Bang. Aku habis bilang udah. Sebenarnya gampang, Nah, aku Bu. Kalau banyak Ibu saudara mau- Islam Bang. Betul, bahkan Iya, anak gini aku loh. ada masuk Islam. Betul Bang Suma. Begini jujur. Bu, Ibu kalau Ada masuk Ibu nggak Islam mau anakku. lagi, kalau Ibu nggak Iya. mau lagi dialog, debat, ya coba agama Anda boleh nggak percaya diri mengganti kitabnya dengan menggunakan istilah-istilah Yunani, jangan pakai istilah-istilah Arab, bisa nggak Tidak Bu? Bang, karena begini Bang, kita tidak bisa ganti karena kita punya Alkitab dari dulu begitu Bang. Aku belum lahir. Memang kitab Alkitab Ibu sudah ada dari begitu. Jadi nggak bisa ganti. asalnya dari Arab, kan dari Yunani Bu, bukan dari Arab. Memang, makanya kan kita cuma ikut sesuai dengan tertulis dalam Alkitab Bang, itu. Iya Bang, jadi nggak bisa roba kita punya Alkitab. Sama dengan abang punya Al-Quran kan, nggak bisa kita Kristen mau ngomong roba-roba, nggak boleh berdosa. Kita punya dosa kalau kita bilang roba saja Bang Suma, nggak boleh. Jujur aku punya anak, ada yang masuk Islam, ada yang mualaf, betul dua. Nggak pernah kita kalau hujat itu Bang tinggal dibalas. Namanya kita manusia biasa Bang, sadarlah Bang. Kita punya Loh, kok anak jadi pasti saya yang kita- dinasihatin? Iya. Saya salah ya Iya. Bu ya? Tidak, semua kita tidak salah. Abang nggak salah, kita juga tidak salah. Ini kan diskusi, tukar pikiran, masih saling menghormati. Aku abang sudah kenal, tuh abang Suma sudah tahu, sudah kenal jelas. Aku selalu menghujat karena aku di bawah banyak yang menghujat kita. Jadi kan biar bagaimana perasaan sama semua. Panas Bang. Walaupun gimana kan kita harus balas Bang. Sakit hati kita. Berarti Ibu sudah akui diri Ibu penghujat berarti. Tidak Bang, yang hujat itu sorry Bang Suma, jujur Bang, aku bilang di Manado sini Bang, betul, aku sumpah kita punya Natal, mereka juga jaga. Makanya aku mikir kasihan juga, mereka punya Idul Fitri, kita Bukan bisa Idul Fitri, jaga. bukan. Mereka punya masjid, makanya toleransi bagus. Mereka coba abang lihat, mereka bangun masjid di tengah-tengah Minahasa, gereja semua, nggak pernah kita malahan bantu. Malahan Ya kan di Indonesia Bu. Iya, makanya saya Minahasa bilang itu udah Minahasa pula. kalau diskusi Minahasa itu kan begini- Indonesia. Iya bang, kalau diskusi begini Bang Suma, kalau begini terus kan nggak mau selesai, nggak akan selesai, iya kan Bang? Tentu begini terus, Iya. sampai kita mati. Iya. Mendingan toleransi Sebelum- bagus baik-baik gitu. Bang. Sebelum Gantian, kitab Bu, Ibu gantian, berubah Bu. menjadi Biar Bu tidak keyunanian. ngomong Ya gantian. benar, oke. Gitu. Oke. Coba Ibu lihat agama Hindu dengan Islam. Agama Hindu dengan Islam itu tidak pernah berdebat kayak gini. Kenapa? Karena orang Hindu itu menggunakan kitab mereka sesuai dengan original teks. Tidak menyimpang ke agama Islam kitabnya. Sementara kitab Ibu itu mulai dari sampulnya itu sudah menggunakan istilah Al-Quran, Alkitab. Padahal itu bukan Alkitab itu. Kitab Ibu itu, buku Ibu itu adalah hasil clippingan dari kitabnya Yahudi dengan kitabnya Romawi digabung menjadi satu. Lalu masuk di Indonesia dikasih istilah Alkitab. Kenapa? Kenapa nggak pakai bahasa Yunani, Biblos atau Biblika?
seperti Hindu dan Buddha. Jadi kalau misalnya ibu tidak mau dialog, tidak mau diskusi, maka sarankan kepada Persekutuan Gereja se-Indonesia untuk menghapuskan semua istilah Al-Quran di dalam kitab ibu. Maka yakin dan percaya tidak akan ada debat Islam Kristen layaknya Hindu dengan Buddha. Gitu loh, Bu. Iya, makanya Bang, sorry Bang, makanya saya bilang kan, kalau kita punya Alkitab macam Hindu, Buddha kan masing-masing lah Bang kan. Ya kan, kalau kita punya Alkitab Kristen lain, Abang punya Al-Quran lain, masing-masing sajalah kepercayaan kita. Kalau diskusi begini-begini terus pasti nggak mau apa Bang, sampai kiamat begini-begini terus kita. Ya kan, begitu Bang, masing-masing lah. Iya. Gitulah. Gitu. Ya kita tunggu tahun depan kitab ibu sudah kembali ke pakaiannya kembali, yaitu bahasa Yunani. Ya, kita tinggal mau dengarkan, kita sebagai Kristen kita ikut ajaran kita aja Bang. Gitu, kita pun ikut aja Alkitab. Aku nggak perlu Itu Alkitab typing, lagi. Bang, mereka typing aku nenek turun, aku nggak perlu, mereka belum ketemu dengan aku, jadi mereka nggak lihat jelas kan. Kadang itu di TikTok aku pakai ini, rambut pakai wig putih, jadi mereka tidak. Aku nggak perlu kamu typing begitu. Aku cuma ketemu dengan Bang Suma untuk mempelajari kan toleransi, biar kita Bunda Rahma, ya kan. Kita hanya manusia biasa Bang. Semua mau ke situ, iya kan Bang. Semua mau ke situ, semua mau mati gitu Bang. Nah kalau kita udah mati gimana? Kita nggak ngomong lagi dengan Bang Suma, dengan Bu Rama, gitu. Makanya aku pikir, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Bang, gitu. Bunda Bunda. Ya. Jawab dulu pertanyaan itu. Anda bernarasi tadi pertanyaan Bang Jumat tidak ada yang satupun yang Anda komentasi. Iya Bang, kalau aku Itu bisa makanya jawab, perkataan Bang Juma didengarkan dulu, jangan nyerocos saja, biar kita tengok dulu bagaimana. Tadi dikatakan kalimat-kalimat yang dicomot di dalam Bibel Anda itu seharusnya Anda pertanggungjawabkan kenapa ada di Bibel Anda. Karena kenapa ada di Bibel Anda? Bahkan Anda masih mengatakan bahwa Bibel yang Anda yakini itu masih Alkitab. Itu bahasa kami, Islam. Jadi janganlah dipergunakan di dalam ajaran agama Anda. Iya, konsekuen dong dengan ajaran agamanya. Iya Bang Agus. Jangan mencomot. Karena kita kan sudah lahir tetap itu kita tahu. Jadi kita iya tahu itu, kita Bang. Bunda, tahu kita mau Bunda. rubah gimana lagi, Ajaran Bang? kalian itu dibawa novel Belanda dibawa ke Indonesia, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, memakai Al-Quran yang ada, kata-kata Al-Quran yang ada di dalam agama Indonesia, agama Islam. Jadi jelas makanya kata-kata itu dicomot. Iya Bang, makanya aku bilang karena tertulis. Ya bilanglah sama jangan Anda berkomentar kepada Juma atau kepada kami apologet ini. Kita mau ngomong dengan Bang Suma kan, kita nanya sama Bang Suma. Itulah makanya nyata sudah kan, jawab tunjukkan dulu jawaban yang diberikan Bang Juma tadi. Ya nggak apa-apa lah Bang. Kita kan berikan dulu jawaban yang diberikan Bang Juma tadi. Ya udah. Pertanyaan yang diberikan Bang Juma, ya. Ya kita cuma jawab Bang sesuai tertulis dalam Alkitab kita Bang. Mau apa lagi? Tetap kita pertahankan itu Bang. Nggak boleh. Kenapa kita harus dipertahankan? Makanya timbul perdebatan. Jadi jangan komen Anda bahwa selalu ada timbul perdebatan. Jangan komen dong dengan itu. Karena Anda tidak mau merubah Bibel Anda sendiri. Oh tidak, karena kita pertahankan Alkitab kita. Karena udah tertulis dari zaman dahulu, nggak bisa ganti dong. Gitu sama dengan Al-Quran Abang Suma kan, dan Islam nggak mungkin mau ganti-ganti. Jadi please Bang, kita semua manusia biasa aja, bukan curhat Bang, tidak. Kalau begini-begini terus kapan kita, mungkin besok-besok kita mau jalan-jalan. Izin sedikit. Bunda, ya. Bunda izin Ya, sedikit Bunda. Ya, Bunda. Izin sedikit. Begini, izin sedikit Bunda, mohon maaf. Gini Bun, kenapa selalu ada perdiskusian kadang berujung pada perdebatan? Kenapa? Karena Anda mencuri istilah-istilah dalam Al-Quran kami. Kata Allah, kata Rasul, iman itu Anda ambil, Anda curi, Anda menikmati curian ini. Anda tidak sadar itu curian, ya.
Anda memprotes kenapa ini nggak usah digubris Bible kami ini nih. Pak, boleh begitu. Silahkan Anda berdiskusi pakai data berdasarkan Bible Anda. Tetap ada perdiskusian. Selama curian Anda itu tidak Anda kembalikan, tetap Anda harus menerima itu ya. Tetap kami berdiskusi. Iya, Bunda. Kalau Anda, makanya tidak ada perdiskusian seperti kata Gurunda kan. Nggak ada kami berdiskusi, berdebat dengan orang Hindu, Buddha. Karena gak ada mereka yang comot-comot, nggak mereka ambil, nggak mereka curi. Anda ini berbahagia dengan curian Anda. Sadari itu, saudara-sadari. Oke, silakan Gurunda. Bunda Rahma, memangnya tertulis dalam Alkitab kita bahwa di Alkitab kita dicuri dari Al-Quran. Itu kan tidak tertulis dalam Alkitab kita bahwa Alkitab kita adalah kita curi dari Al-Quran. Tidak tertulis kan begitu. Kita punya buku Alkitab, bacanya dari Kejadian, tidak ada tertulis bahwa Alkitab kita kita curi dari Al-Quran. Tidak Ya, kan? kalau pencuri ngaku penjara penuh, Bu. Tidak, tidak Bang, tidak tertulis Bang. Tidak tertulis. Nah, Makanya terus kita kata bilang, Allah itu dapat kita- dari kita- mana? Tidak Bang. Kata Allah itu dapat Sabar. dari mana, Bu? Bang, tidak tertulis dalam Coba, Alkitab kata Allah kita dapat dari bahwa mana kalau nggak nyuri? Alkitab itu kita curi dari Al-Quran. Tidak tertulis kan? Itu cuma logika pribadi kamu. Nggak perlu harus ada tulisan mencuri seperti Tidak, itu, Bu. Bang. Tidak, Misalnya ada seorang pencuri nih, Bu. Di rumahnya ada TV. Nggak mungkin dia ini TV curian. Nggak mungkin lah seperti itu. Iya, kalau ada bukti. Kalau ada bukti. Nah, sekarang yang penting itu buktinya. Itu Iya, curian Bang. atau tidak, gitu loh. Ya kalau ada bukti kan. Nah, itu Kalau curian dia apa dapat enggak pencuri, itu? dia pukul. Kata Allah itu curian apa enggak? Di Alkitab Kata kita Alkitab itu bahwa curian atau enggak? kita curi Saya Al-Quran, tanya. Bang. Isi di Kata Alkitab kita. kata Nggak Alkitab itu curian atau tidak? Coba dijawab. Tidak. Bu, kata Tidak. Alkitab itu curian Tidak, atau curi tidak? dari Al-Quran, Nah, kalau Bang. tidak dapat Coba. dari mana? Dapat dari mana? Ya memang tidak tertulis. Dapat dari dalam mana? Alkitab kita bahwa Alkitab ah. kita dari Iya, Al-Quran dapat. kita Enggak, curi. saya tanya itu dapat dari mana? Tidak tertulis, Coba jawab, Bang. jawab, Coba. jawab. Jawab, coba buka data lu. Lu baca bahwa Alkitab kita dicuri dari Al-Quran, baru isi dalam Alkitab kita. Coba Alkitab baca. itu jelas bahasa Arab, Bu. Iya. Ya, Oh, Bible itu sebelum makanya. dikenal bahasa Arab, Bu. Makanya kamu bilang kita punya Alkitab dicuri dari Al-Quran. Nggak ada. Alkitab itu bahasa Bang. Arab, memang bahasa mana? Kalau nggak ngambil dari bahasa Arab, dari Al-Quran, dari mana dapatnya, Bu? Iya ya, kan bahasa Arab, mereka punya bahasa Arab. Kan kita orang Indonesia, kita pakai Alkitab dari bahasa Indonesia lah. Tidak ada tertulis Sedangkan itu bahwa kitab yang di bahasa Alkitab Arabnya kita saja, dicuri dalam bahasa dari Arabnya namanya Al-Quran Kitabul kamu. Muqaddas, Tidak bukan Alkitab. tertulis Bang sayang. Tidak tertulis. Dalam yang di Arab saja namanya Kitabul Muqaddas, bukan Alkitab, Bu. Karena Alkitab itu nama Al-Quran. Mana buka data, buka dalilnya. Di Arab. bahwa Oh, Alkitab kita curi dari Al-Quran. Coba buka. Ya, itu semua Coba kata buka. Allah, Coba buka. Rasul, Buka dalilnya. bahkan sampai Bahwa kamu iman. Ya bisa sejak bahasa Arab. kapan ada maling aku? Kalau maling aku ya penjara penuh. Ya nggak mungkin maling aku itu nggak mungkin. Sekarang gini aja, kalau Anda tidak merasa mencuri, coba sebutkan kepada saya Alkitab itu Anda dapat dari mana? Ayo jawab. Ayo. Baik, Dapat apa? dari mana kata Dapat Alkitab? dari mana? Kau yang jawab. Kata Alkitab dapat dari mana? Kau yang jawab. Hah? Alkitab kita dapat dari kita punya dari Kristen. Kata Yang bukan dari Alkitab, Bu, yang saya tanyakan, kata Alkitab dapat dari mana? Dapat dari Ya, mana? Dari kita punya Hah? firman. Di mana? Coba. Oke, saya tanya. Alkitab Anda. Apa? Coba jawab, coba. Mana? Alkitab Anda Ya, dalam bahasa Yunani apa namanya? Alkitab. Tadi sudah saya jawab, Bu. Tadi saya jawab di Arab namanya Kitabul Muqaddas, Bu. Kitabul Muqaddas, Bu. Itu bukan Alkitab. Kenapa di Indonesia namanya? Makanya, sorry Bang. Makanya, Coba sorry, Bang. Anda buktikan Makanya- coba Anda buktikan mana yang dari bahasa Israel Bang, atau bahasa Bang dengar dulu Bang. Makanya di Arabnya, Bu, di Arab namanya Jangan Kitabul keroyok, Muqaddas, Bang. Jangan keroyok, Bang. Jangan keroyok. jangan ngarang, Bu. Jangan Ibu keroyok. bertanya mana buktinya. Ini saya tampilkan buktinya.
Jangan keroyokan. Kalau nggak ngerti, Ibu baca belum belajar bahasa. Ya pakai keroyok. Oke, jadi gini loh. Jadi gini Bu ya. Jadi gini. Turun lagi. Bible itu dalam bahasa Yunani itu kan biblos, yang artinya buku-buku. Lalu maling kitabnya, nama kitabnya orang Islam di Indonesia jadi Alkitab, yang artinya sebuah buku. Ini aja sudah nggak nyambung gitu loh. Dari Biblos jadi Alkitab itu nggak nyambung. Kalau mau ke Arab-Araban seharusnya kutubun, kumpulan buku-buku. Kalau Alkitab sebuah buku, sedangkan Biblos artinya kumpulan buku-buku. Gitu loh. Kalau mau dibacakan ke Arab-Araban jadinya kutubun. Alah Bang, dengar dulu. Alah Bang, aku sudah ngomong tadi. Aku sudah ngomong tadi. Kita cuma ikut ajaran. Apa? Kita ikut ajaran. Kita cuma ikut. Iya, Anda ini tinggal menikmati hasil maling. Anda ini tidak tahu asal-usulnya Alkitab. Yang Anda lakukan sekarang hanya menikmati hasil maling. Gitu loh. Ya, pendahulu Anda itu maling kata Alkitab, lalu Anda generasi kemudian menikmati hasil maling. Itu yang benar. Coba, tidak Ya, tulis. kalau tidak coba. Mana buka dalilnya? Buka dalilnya. Tidak juga seorang pencuri ketika dia punya TV di rumah, lalu dia ngomong TV hasil curian. Nggak seperti itu, Pak. Kalau seperti itu penjahat penuh. Sejak kapan ada maling aku? Sejak kapan ada maling aku? Bang, kalau ada bukti. Jadi untuk membuktikan itu untuk membuktikan hasil curian atau tidak harus ditulis hasil curian, tetapi kita selidiki asal usulnya dari mana. Gitu loh. Jangan kejang. Kok kejang-kejang? Nggak ada kejang-kejang. Jangan nangis. Dah. Jangan nangis saya. Kok nangis? Anda ini tertawa menikmati hasil curian. Anda nggak malu gitu loh. Aduh, menikmati hasil curian bangga. Seharusnya ketika Anda dibuktikan bahwa kitab Anda yang awalnya itu berbahasa Yunani dari kata Biblos, ya lalu menjadi Alkitab di Indonesia itu hasil curian. Kalau itu bukan hasil curian, coba tunjukkan kepada saya bahwa itu bukan curian. Ayo kita buktikan itu bukan hasil curian. Buktikan asal usulnya Alkitab dari mana Bibel. Ayo. Dialog yang baik. Ayo, jangan bangga Anda jangan bangga menikmati hasil curian. Jangan bangga Anda menikmati hasil curian. Memang bukan Anda yang mencuri, bukan Anda, tapi Anda menikmati hasil curian. Anda bangga punya kitab hasil curian, namanya itu. Lo kok nangis? Jangan bangga kau menikmati hasil curian, jangan bangga. Ya udah, Anda nggak bisa membuktikan kan? Udah, cuma kayak gitu doang, kayak anak-anak debatnya ya. Nah, udah. Mudah kalah mau tuh. Kayak anak-anak kau debat. Sejatinya agama yang benar itu ya memang kayak gitu harus dilawan. jangan hasil curian lah. Nah, ini harus disadari oleh teman-teman Kristen. Jangankan kata Alkitab, kata Injil itu nggak ada di dalam bahasa asli, di dalam kitabnya orang Kristen nggak ada kata Injil, itu nggak ada. Betul. Yang ada dalam bahasa Yunani itu Evangelion, itu kabar baik, itu Evangelion, tapi bukan Injil. Orang Kristen mengenal kata Injil itu nanti setelah adanya Al-Quran. Barulah orang Kristen ikut-ikutan mengetahui, oh ada loh yang disebut Injil ternyata. Jadi orang Kristen itu tidak mengenal kata Alkitab, tidak mengenal kata Injil di luar Indonesia ya. Orang Indonesia di luar daripada Kristen di luar Indonesia itu tidak mengenal dua kata ini. Hanya di Indonesia yang mengenal bahwa ternyata kitab kita itu disebut Injil. Dari mana kata Injil ini diambil? Ya dari Al-Quran. Itu dia.
dimenangkan lagi oleh karena adanya pemberitaan bahwa kata Injil itu berasal dari bahasa yang disadur dari bahasa Yunani. Padahal itu sebenarnya itu hanya pengertian, itu hanya definisi daripada kata Injil. Tapi Injil sendiri ketika merujuk kepada asal usul bahasa, yaitu bahasa Arab, itu tidak memiliki arti kabar gembira. Nggak ada kabar gembira dalam bahasa Arab, itu bukan Injil. Itu yang perlu dipahami oleh, ya, itu orang-orang Kristen Indonesia harus tahu bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa ternyata kata Injil itu tidak ada di dalam ajaran Kristen awal mula, dan tidak ada kata Alkitab. Alkitab itu hanya disandang oleh 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Di luar 4 kitab ini itu tidak ada, tidak boleh disebut Alkitab, karena yang disebut Alkitab adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan mereka tidak menyembah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian mereka tidak punya hak menggunakan kata Alkitab. Berbeda cerita kalau mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iman mereka tertuju kepada Alkitab. Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Quran, bukan Biblos. Nah, bagaimana dengan Injil? Injil itu adalah firman Tuhan yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan kitabnya orang Kristen itu bukan Injil. Kitabnya orang Kristen itu adalah dalam bahasa Inggrisnya itu note atau not dalam bahasa kita nas. Artinya ucapan-ucapan orang, perkataan-perkataan orang, atau catatan-catatan orang lain yang bukan berasal dari pewahyuan. Nah, itulah yang dimaksud dengan Biblos atau Biblika. Jadi teman-teman Kristen mulai hari ini harus belajar, ternyata Injil berbeda dengan Bible. Kalau Bible itu adalah narasi-narasi atau cerita-cerita atau berita-berita yang dikumpulkan oleh orang yang tidak dikenal, disatukan kemudian menjadi sebuah buku, catatan-catatan penting menurut mereka, di mana isi dari cerita itu, dari tulisan itu berisikan tentang peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian atau kesaksian-kesaksian yang ruang lingkup penyelidikannya merujuk kepada Nabi Isa alaihissalam dan kitabnya dan ajarannya. Itu makanya coba saudara-saudara semua lihat dari contoh misalnya Lukas 1. Theophilus yang mulia, kan? Benar kan namanya Theophilus? Theophilus yang mulia. Banyak orang. Jadi siapa, akhi? Iya benar, Theophilus, bukan Theophilus. Theophilus yang mulia, Theophilus yang mulia. Itu coba kita lihat tuh. Jadi si Lukas ini mengumpulkan cerita-cerita yang banyak orang kemudian juga mengumpulkan cerita-cerita. Tapi narasi yang mereka bangun kemudian tidak ada sumber yang bisa dipercaya mengatakan bahwa narasi sama. Nah, sekarang permasalahannya muncul kemudian bagi orang-orang yang kritis ya di dalam menelaah sebuah pemberitaan. Pengakuan Lukas di dalam data nomor 1, misalnya Lukas 1 itu, banyak orang yang menyusun berita-berita atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pertanyaannya adalah, banyak orang ini siapa aja? Dan berita-berita, cerita-cerita, peristiwa-peristiwa itu peristiwa apa aja? Lalu kedudukan susunan-susunan cerita atau berita atau peristiwa yang mereka susun itu akurat mana dengan cerita-cerita yang disusun kemudian oleh Lukas yang diperuntukkan kepada satu orang, yaitu Theophilus. Akurat mana kira-kira? Banyak orang menyusun. Oke, apa saja yang disusun, apa nama kitabnya, apa nama bukunya, dan akurat mana dengan cerita-cerita yang Lukas susun dengan cerita mereka. Ini masalah besar sebenarnya. Nah, inilah yang teman-teman Kristen harus paham, bahwa Alkitab bukanlah Bible, Injil bukanlah Bible. Itu adalah dua kitab yang berbeda. Satu kalamullah, satunya adalah catatan wartawan. Demikian. Berhentilah untuk menfitnah ya. Silakan Mebel, dikasih waktu untuk menjelaskan apa yang kamu paham dari ajaran Kristen. Silakan. Berhentilah menfitnah, karena tadi tuduhan bahwa Yesus mencuri keledai itu
itu coba pelajari dulu Alkitab supaya kalian paham. Yang bilang Ini Yesus Alkitab mencuri lagi. keledai siapa ya? Yang Ini tadi, Alkitab Yang lagi. membahas Yesus mencuri keledai siapa ini? tadi kan waktu saya sebelum saya masuk saya dengar ada bawa mencuri keledai. Nggak ada. Kau Ada. kalau masih congean beli aja cotton bud sekilo untuk korek telingamu. Kita nggak bahas itu. Sabar Pak D, Yang sabar, kita Pak D. bahas, bentar. Yang kita bahas itu kata Alkitab itu dapat dari mana kalau bukan nyuri dari Islam. Kok tentang keledai sih? Ah parah ini orang. Nyindir Yesus dia. Nyuri dari Iya, Islam dari nyindir mana? Yesus. Nyuri dari Islam dari mana? Kalian itu asal ngomong aja. Ya sudah, kalau begitu kata Alkitab Anda ambil dari mana? Kata Alkitab itu, tahu nggak? Kata Alkitab itu kumpulan semua Alkitab, gitu loh. Maksudnya, loh. Maksudnya gini. Dengar dulu. Kata Alkitab kan? Nah, kata Alkitab, al itu semua. Kitab itu semua Alkitab. Dalam artian, dengar dulu. Tapi Al itu semua. kalau bahasa Inggris all yo, kalau bahasa Inggris all semua. Tapi kalau bahasa Arab al itu artinya sebuah. Tunggu dulu. Al sama all kau samakan aja kau ini. Tunggu dulu. Al itu all toh, semua toh. Nah, tapi Ngawur. Al. Dicampur ah. Kau ini kok jadi goblok dari mau kejadian debat sampai gimana nih? itu maksudnya dari kejadian sampai Udah waktu lama jadi penyiasat seperti ini, Pak. Apa baru-baru belajar di sini gitu? Ya, itu bahasanya jelas loh, Pak, bahasanya. Ngapain Bapak mencoba menipu? Orang yang di sini udah berdialog lama ya, diskusi tentang ajaran agama, perbedaannya. Anda jangan ngelawak, Pak. Nampak sekali penyiasatannya. Nampak sekali. Anda menuduh kami tadi berbohong, tapi Anda sendiri naik berbohong. Iya, karena kalian itu bertanya bukan ingin tahu. Kalian itu bertanya hanya Coba Anda kaji, Pak. asal Ada bertanya. ilmu bahasa. Di mana kitab dalam bahasa Yunani atau Ibrani atau bahasa Inggris mana sih? Ada. Apa itu? Kata Alkitab itu dari mana? Bahaslah, Pak. Ya dari Karena itu Alkitab kalau mau lah. melawak di Dari gereja mana? bukan di sini. Wih, kalau mau melawak di gereja sana bukan di sini. Kau makan babi kau. Udah pergi aja kau, pergi. Nggak ada ilmunya, naik bikin malu Kristen aja kau. Udah. Ganti. Orang kayak gitu ngabisin waktu aja kau itu. Nah, ini family siapa? Pandan atau siapa ini? Halo, Pandan. Muslim semua itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim tadi itu apa bondan, satu orang bondan naik tadi kan. Nggak tahan saya mau ngakak. Sekarang saya mau ngakak sama satu orang lagi. Itu Alkitab itu all bahasa Inggris itu semua. Saya sudah keras perut sini. Baik semua apalagi semoga selamat berjuang. Alhamdulillah. Kalian ada insyaallah kita dapat pengetahuan. Terima kasih Bang Zuma, Ustaz Sugi, semua Bunda Rahma semua. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang satu, waalaikumsalam. Yang satu ngomong, buktinya apa kalau dia maling? Harus ada tertulis ini maling gitu. Aduh, ini kalau caranya begitu polisi nggak pernah nangkap maling ya. Mana di rumah saya ada TV tulisan ini hasil curian. Orang kok koplak-koplak semua Kristen nih gimana coba? Woi, jangan koplak kau Kristen. Iya, koplak menghujat itu Bang Sugi. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya lihat di mana itu kan di komalnya si Kiamat. Itu menghujatnya luar biasa. Dia kepingin umroh katanya. Cuma tujuannya apa tadi kalau saya bicara? Tujuannya kepingin tinggi makam Nabi. Itu orang sudah luar biasa menghujatnya itu. Akhirnya saya keluar. Itu benar. Ya, nggak usah naik bang di tempat-tempat kayak gitu bang, nggak ada gunanya bang. Nggak ada guna dan nggak ada manfaat sama sekali.
Oh iya Bang, tadi membahas juga itu tadi si Bu siapa tadi itu dialog biasa apa itu tadi? Yang keluar ibu tadi itu Bang. Ada lagi satu tambahan Bang, kata-kata Roh Kudus diambil dari kata Al-Quran, Rohul Kudus. Tapi kalau bahasa Inggrisnya dari kitab Bible-nya orang Amerika, Eropa, itu dipanggil apa Bang? Holy Ghost ya, hantu suci. Hantu suci. Iya, diciplak ke LAI jadi Rohul Kudus, jadi Roh Kudus. Ya memang diplak sih sebelumnya Bang, kayak Alkitab, Rasul, Nabi semuanya diplak mereka. Itu repotnya di situ mereka. Nah, benar kata Bang Zuma tadi, nggak ada perdebatan dengan Buddha, Hindu, nggak ada, karena itu tadi apa, nama kitabnya sudah beda, nama Tuhannya beda. Bonnya bisa dijual. Oke, kita sapa dulu nih Bor. Ya, lanjut. Terus ganti dulu Bang ya, dari yang Kristen dulu Bang ya. Ya, siap. Izin turun. Oke Bang, makasih Bang. Oke, selamat berjuang selalu Bang Zuma, sehat Bang Sugi, Bunda Rahma semuanya. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah. Siap. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izin turun ya Bang ya. Oke. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Bobby. Oh, Pak Gu. Selamat sore Gugum. Ada Bang Juma nih, Gugum silakan disampaikan. Ya, selamat sore Bang Juma. Iya, semangat sore Bung. Bang Juma, saya mau nanya satu ini berhubungan dengan informasi dari salah satu mu'alaf dari Ustadz Bangun Samudra ya, yang saya jadi penasaran, apakah benar dalam Daniel pasal 9 ayat 3 itu adalah salah satu syahadatnya Nabi Musa itu di perjanjian lama, karena ini kalau saya lihat narasinya kok sama dengan doa iftitah. Terima kasih. Daniel 9 kan? Ya, 9 pasal 3. Suara saya kedengaran nggak ini? Kedengaran. Iya. Lalu berdoalah aku dengan serius kepada Tuhan dan memohon belas kasihan. Aku pun berpuasa dan memakaikan karung serta duduk di atas abu. Segala dosa bangsaku kuakui kepada Tuhan Allah. Tuhan, Engkau besar dan kami menghormati Engkau. Engkau selalu menepati perjanjian, menunjukkan kasih-Mu abadi kepada mereka yang mengasihi Engkau dan melakukan apa yang Engkau perintahkan. Sebenarnya sih kalau secara narasi ya kita lihat dari data nomor 3 sampai selanjutnya ya, ini adalah pengakuan hamba kepada Sang Tuhan, pengakuan apa ya istilahnya kalau kita di Islam itu ya pengakuan bagaimana kemudian kita itu berserah diri kepada Tuhan, lalu ya, berdoa saya juga dengan pernah sungguh-sungguh. Ya, gimana? Ya di Arabic Bible saya pernah coba sedikit buka ya di Coptic Crashnya itu di Daniel 9 itu yang saya baca di ayat 3-nya itu kurang lebih begini ya, ini wajah tu wajah lazi gitu Bang Cuma apa betul. Terima kasih. Ya, justru di ayat-ayat selanjutnya itu yang menerangkan itu pengakuan kemudian berserah diri kepada Tuhan itu jelas itu tunduk kepada peraturan yang Tuhan berikan kemudian. Jadi dikatakan kalau saya baca bahasa Arabnya itu fawajah wajhiya ilallah al-sajid toliba
Bisolah. Nah, itu hampir mirip tapi ya enggak iftitah lah itu. Monggo lanjut lagi. Iya. Ada kemiripan, pengakuan kemudian berserah diri untuk menghadap kepada Allah dengan cara mengingat, kemudian berserah diri. Ada kemiripan memang, tapi nggak sama lah pasti. Dalam arti kata harus persis, tapi paling tidak apa yang terungkap di dalam Daniel 9 itu adalah ungkapan seorang hambanya kepada Tuhannya. Seperti itu. Seperti itu Bang Gugun. Iya, berarti Musa itu muslim berarti ya Pak, kalau begitu ya? Ya, menurut iman kami umat Islam, seluruh nabi itu muslim, berserah diri. Muslim itu kan berserah diri. Oke, baik Bang Juma. Jadi artinya dalam hal ini jelas ya, di PL ini Daniel ini ternyata menjelaskan tentang kepatuhan hambanya kepada Tuhannya ya, begitu ya Pak ya? Iya benar. Makanya seluruh para nabi itu kan kalau di Islam seluruh para nabi itu mengajarkan kepada umatnya masing-masing, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Seperti itu. Muslim artinya tunduk berserah diri kepada aturan, perintah dan ketentuan Tuhan. Itu namanya muslim. Berserah diri. Jadi ketika ada aturan Tuhan datang kepada mereka, mereka tunduk dan patuh kepada aturan itu, maka mereka disebut muslim. Orang yang ingkar terhadap aturan itu disebut kafir atau kufur. Bang Juma, Bunda sebenarnya ini udah tahu belum? Belum, ini dari Nasrani. Tahu? Yang udah tahu kan ya? Iya. Makanya dia mengimani kitab-kitab apokrifa itu ini. Dan mereka berada di Jawa Barat posisinya. Mungkin bagaimana tuh Bang Gugu progresnya mengenai apa, memang mau statusnya diubah atau hanya apa ya? Bentuk apa yang diminta Bang Gugu kemarin untuk komunitasnya? Mungkin bisa dibantu dari API atau dari Jabatan Muslim. Ya intinya Pak gini Pak, ya saya sih hanya dalam pembelajaran ini menanyakan apa yang saya mau tanyakan, dan saya setiap nanya saya tidak asal ngomong gitu, saya bawa data dan bawa literasi yang mengimani kenabian dari tiga agama samawi ini. Ya hal-hal yang berhubungan dengan keimanan ya mungkin tinggal sedikit lagi beberapa ayat tadi yang mesti saya pertanyakan kepada pihak muslim. Cuman saya malu kalau bertanya sekaligus. Mungkin itu aja Bang Juma. Terima kasih atas informasi edukasi ya. Oke, sama-sama Bang. Ya mungkin kalau perlu ada dari ulama atau dari Islam untuk berdakwah ke sana juga mungkin bisa dengan Bang Dewa kemarin ya, Bang Gugun ya. Bisa dibantu Bang Dewa di wilayah dekat sana atau dengan personil API Jawa Barat. Tetap ini aja mantau di koma-koma muslim ya, yang ada Bang Juma atau para ustadz yang sedang berdiskusi. Bang Bewo tuh, Assalamualaikum Bang Bewo. Bang Bewo monitor. Ini mencerdaskan lagi di bawah. Mencerdaskan silakan naik, tapi jangan terlalu ini ya, asumsi ya mencerdaskan. Selamat siang semua saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan dari Jepang, Tuhan dari Pacitan, Tuhan dari surga Mas.
Tuhan dari surga. Surga itu makhluk ciptaan, Tuhan dari ciptaan gitu maksudnya. Iya. Anda mengatakan surga itu ciptaan. Sesembahan Anda dilambangkan, ditujukan kemana? Manusia menyebutnya dia ada di mana? Di surga? Enggak. Di ars? Di ars. Tuhan bertahta. Ars itu adalah tahta. Tahta itu tempat apa bukan? Ya, itu tahta. Tahtanya Ya, Tuhan. tahta itu tahta kerajaan, tahta suatu jabatan. Ini tahta apa yang Anda maksud? Dia tidak berada di dalam takhta, tapi dia bertahta di atas makhluknya. Berbeda dengan Anda, Tuhan Anda berasal dari dalam makhluk, berasal dari dalam surga. Beda kelas. Tidak. Seperti Yesus yang keluar dari rahim manusia, kan gitu ya. Itu jadi firman Tuhan Allah yang Anda keluar dari Allah. Ada putar-putar lagi, putar-putar lagi. Dilahirkan lewat Maria. Iya, berarti dia ciptaan kan? Tentu darah daging Yesus diciptakan dari roh Allah itu sendiri. Nah itu dia, makanya saya katakan Tuhan Anda itu Tuhan yang dari mana? Dari Jepang. Tuhan tetap Anda kan esensinya sebagai penguasa, tidak mengurangi, tidak nggak bisa. melebihi. Tapi Yesus bukan Siapa penguasa. yang melebihi atau mengurangi, ia binasa dalam kematian kekal. Iya, itu kalau Tuhan, betul. Masalahnya Yesus bukan Yesus Tuhan, ini dia manusia. nama kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi manusia. Mau Anda katakan nama kemanusiaan, memang Yesus manusia. Mau apa lagi? Lantas dari mana Anda tahu bahwasanya sesembahan Anda itu ada? Lah, ada karena alam semesta ini ada. Itu klaim. Dari mana Anda tahu? Ia kan bersifat gaib. Dari mana Anda tahu? Iya, saya menyembah roh apa pencipta bukan? ini. Saya menyembah pencipta langit dan bumi. Dari mana Anda tahu bahwasannya sesembahan Anda yang menciptakan langit dan bumi? Saya tidak Ukurannya peduli yang jelas yang menciptakan langit dan bumi itulah yang saya sembah, bukan Berarti ciptaan, bukan Yesus. Yesus kan dikatakan jelas. Berimani Yesus kan saja jelas. ya, percayai saja begitu. Oh iya, saya harus beriman dan percaya kepada pencipta langit dan percaya bumi. aja. Terus yang saya harus percaya Anda manusia Asal gitu. percaya aja gitu ya. Oh tidak bisa. Ya, sekarang saya tanya. Anda mengatakan Sekarang saya tanya kepada saudara. demikian kok tidak bisa. Sekarang saya tanya kepada Anda. Apakah Jawab Tuhan dulu, itu dari mana Anda tahu bahwasanya sesembahan Anda itu ada? Dari mana? Informasinya dari dari mana? alam semesta? Dari alam semesta ini bukti bahwa Tuhan saya ada. Sebab kalau tidak ada alam semesta ini berarti tidak ada penciptanya. Siapa di antara kita yang tidak tinggal di alam semesta sekarang? Siapa? Ya, semua kita tinggal di alam Ya, semesta. makanya. Alam yang diciptakan oleh Tuhan saya. Makanya Anda tahu bahwasanya sesembahan Anda itu ada, itu dari mana? Dari alam ini, alam semesta ini ada. Berarti Anda percaya alam? Saya percaya bahwa alam semesta ini dicipta oleh pencipta. Itu Tuhan Anda. Dia mau muter-muter di Bang Juma. Sebentar Bang Juma, biar saya apakan dulu. Ini mencerdaskan. Kamu kan tahu manusia itu butuh udara. Di bumi ini ada udara kita hirup. Ya, kita butuh air. Di bumi ini mengatakan ada air Anda tidak butuh disediakan. udara siapa? Maksudnya gini, mencerdaskan. Alam ini menyediakan semua. Makanya segala sesuatu ketika ditanya itu dijawab sesuai dengan keyakinan Anda. Itu siapa yang bisa membuat seperti itu? Pengetahuan umum. Ada udara, ada kodok, ada demit. Anda selalu pengetahuan mengatakan kata umum. pengetahuan umum. Anda sendiri tidak mau Ini belajar kita tentang membahas. Belajarlah. Ini sedang dikasih tahu, Anda merepet. Kalau mau mendengarkan, bertanya didengarkan, mencerdaskan. Kalau nggak saya turunkan. Anda tahu kan seperti biasanya ya. Jadi begini, membodohkan gini. Kalau Anda mau bodoh aja sendiri. Tuhan saya itu pencipta langit dan bumi ini. Itu kan klaim Anda ketika Anda di dalam ranah diskusi. Anda harus wajib. Lagi saya turunkan mencerdaskan. Membodohkan, sabar dulu. Silakan lanjut, Grunda Zuma. Sabar dulu, membodohkan. Alam semesta ini ada, penciptanya pasti ada. Nah, yang saya sembah penciptanya. Nah, sekarang kamu mau apa? Dari mana kamu tahu bahwa pencipta itu ada? Loh, alam
semesta ini ada. Berarti alam semesta ini diciptakan oleh hakikat yang ada. Hakikat yang ada itulah yang saya sembah. Sekarang Anda tidak permasalahannya, mampu Anda membodohkan diam dulu. Ada lagi beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pencipta alam Bang, mencerdaskan itu tidak bisa diskusi. Giliran dia ditanya balik, dia nggak mau. Ya makanya Ini saya tidak tanya pernah satu memanggilnya pertanyaan aja belum mencerdaskan. Saya memanggilnya membodohkan. Alam semesta ini ada. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Rabb, kami sebut Allah. Nah kan gitu. Nah sekarang Anda ingin mengukur Tuhan saya dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda itu manusia, nggak bisa diukur dengan Tuhan saya. Tuhan saya itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan ciptaan. Kalau Tuhan Anda serupa dengan ciptaan. Nah Anda ingin bukti, buktinya alam semesta ini ada. Siapa yang menciptakan? Pencipta. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Pencipta. Itulah yang saya sembah, pencipta itu. Pencipta itulah yang saya Informasi sembah. dari mana Anda mengatakan bahwasanya yang menciptakan alam semesta itu sesembahan Anda? Itu dapat informasi dari mana Anda itu? Yang saya sembah pencipta alam semesta ini salah nggak? Iya, dari mana? Iya, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Pencipta alam semesta ini yang saya sembah itu salah nggak? Itu kan klaiman Anda. Klaiman itu harus diteliti kebenarannya. Saya tanya kepada saudara, antara Anda dengan saya bedanya adalah Anda menyembah manusia bernama Yesus. Saya menyembah pencipta alam semesta ini Karena namanya Anda Allah. tidak berpikir secara rasional. Anda memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita ini masuk di ranah diskusi. Membodohkan aja kamu. Dengarkan dulu, saya menyembah pencipta langit dan bumi. Kamu menyembah ciptaan langit dan bumi, yaitu Yesus. Beda kelas kita. Nah sekarang begini, kalau Anda mengatakan itu hanya klaim, ya memang iman itu klaim. Tetapi klaim yang saya lakukan adalah bahwa yang saya sembah itu adalah pencipta langit dan bumi. Siapa? Yesus. Itu baru salah. Karena Yesus bukan pencipta, dia ciptaan. Tapi kalau saya mengatakan saya pencipta langit dan bumi, siapa namanya? Allah. Itu baru benar. Karena Allah itu bukan makhluk, bukan ciptaan. Segala sesuatu yang kamu bicarakan itu dasarnya dari mana itu? Itu dari Al-Quran dan juga dari iman para nabi. Al-Quran itu apa itu Al-Quran? Ya itulah bedanya kita. Kamu tidak beriman kepada kalamullah. Apa itu bedanya Quran? Kita di situ. Bedanya kita di situ. Kamu berbicara mengenai imanmu dari buku-buku wartawan. Beda dengan kami. Makanya Tuhanmu itu manusia. Gitu loh. Tuhan kamu itu kalau dia tidak dalam 1 minggu kena busung lapar. Jelaskan aja saudara. Itu Tuhan Tuhanmu. apa? Jelaskan. Tuhanmu kalau dia nggak pakai baju dia masuk angin. Dia butuh antangin. Itu Tuhanmu. Itu ciptaan. Sedangkan Tuhan saya adalah penguasa langit dan bumi. Tidak bisa dilihat Tuhan saya, nggak bisa dipegang, apalagi ditampar kayak Tuhan kau itu dibunuh, dilucutin, ditombak rusuknya, lambungnya. Itu Tuhanmu. Beda kelas kita. Beda. Andai saja Tuhanmu tidak netek, dia mati dalam keadaan bayi dia. Gitu loh. Jadi jangan kamu sok-sokan membahas pencipta langit dan bumi, sedangkan Tuhanmu itu ya apa ya? Ya makhluk, manusia. Beda kelas kita. Makanya saya katakan namamu itu ganti, bukan mencerdaskan tapi membodohkan. Karena hanya orang bodoh yang mau mengikuti ajaranmu, menyembah makhluk. Jangan menyerang personal. Tanggung jawabkan aja. Quran itu apa? Tunggu. Al-Quran terlalu jauh. Ya, izin. Anda sudah dijawab tadi oleh Guru Daya. Ada di Al-Quran. Nah, Anda sebenarnya jawab di mana di dalam Biblos. Bentar. Di mana di dalam Biblosmu Yesus itu pencipta langit dan bumi gitu loh. Ayo, kamu jawab mana datamu gitu loh. Ayo jawab mana datamu. Begitu diskusinya. Lah, Anda kan beriman dari Bible nih. Coba kamu tunjukkan di mana Yesus pencipta langit dan bumi gitu. Kamu dasar membodohkan kamu. Lanjut Runda. Ada tidak?
yang bisa mempertahankan keimanannya. Jadi gini, membodohkan, dengarkan saya ya, supaya kau bisa waras saya dengan dengar. gila permanen. Oke. Sebelum manusia diciptakan, apakah Tuhan itu sudah ada? Banyak malah tanya balik, sinting Anda. Silakan, saya dengar. Saya tanya samamu, sebelum penciptaan alam semesta ini, apakah pencipta itu sudah ada? Apakah Tuhan itu sudah ada? Selesaikan dulu urusan Anda. Quran itu apa? Jawab dulu, membodohkan supaya kamu bisa waras. Supaya kamu waras, jangan gila permanen. Sebelum penciptaan alam semesta, apakah pencipta itu sudah ada? Sudah ada. Bisakah kamu tunjukkan wujudnya? Pencipta itu sebelum menciptakan, wujudnya seperti apa? Tidak bisa. Apakah karena Anda tidak bisa menunjukkan wujudnya, maka pencipta itu tidak ada? Tetap aja ada, meskipun wujudnya tidak nampak. Nah, berarti Anda harus waras, jangan gila. Gila terus. Sudah tua tetap gila gitu loh. Voltek dari mana Voltek? Voltek open mic. Ustaz Sugi signalnya. Signalnya Ustaz Sugi. Signalnya Ustaz. Ustaz Sugi, signalnya masalah Ustaz Sugi. Nggak kedengaran ya robot Ustaz Sugi. Signal. Wotek, open mic. Sekarang gimana sekarang? Ah, gitulah kedengaran. Oke, mantap. Halo. Ganteng. Oke. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang mempermalukan Tuhannya Oten. Kenapa? Karena menurut Tuhannya Oten, embrio itu seperti keju. Nih. Ya, coba dibesarin saya nih. Ini Tuhannya, kata Tuhan Oten nih. Ayat 10. Bukankah engkau Tuhan yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju? Ini embrio dalam perut ibu seperti ini ya. Coba besarin, Bang. Ya. Ya, seperti ini ya. Seperti embrio seperti ini. Aduh, kok kecil sih? Nah, seperti ini. Ini ya, seperti ini. Embrio seperti ini dalam perut. Coba kau bandingkan dengan Al-Quran. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, summa kholaknal nutfata alaqoh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang mirip lintah. Alaqoh, lintah. Ini Tuhan yang benar ini. Manusia awalnya seperti lintah sesuai dengan embriologi modern. Bukan seperti ini, bos. Keju. Sejak kapan manusia kayak keju? Ah, itu hebatnya Al-Quran. Apa Al-Quran? Al-Quran kitab yang memporak-porandakan imannya kafir. Udah, lanjut. Riot apa itu? Riot susah sekali namanya. Riot baik. Sawah. Bang Rio, sore. Itu bentaran. Bang Rio. Moderator coba naikin Oten. Naik lagi mencerdaskan. Naik lagi nih. Lanjut mencerdaskan. Apa tadi tanggapannya dari yang dibaca Ustaz Sugi itu, Pak? Keju, benarkah seperti keju atau seperti lintah? Saya lanjut ya.
Ya, coba Anda sebelum lanjut tunjukkan data dulu. Quran itu apa? Di mana data dulu? Aduh. Ya coba Ini kita tunjukkan data di diskusi dalam air Bible. mengalir. Jangan Diskusi Anda air seperti mengalir, kutu kamu nggak bisa loncat. tunjukin data. Gimana sih? Jangan seperti kutu loncat. Kalau urusan masalah iman kekristenan nanti saya bisa mempertanggungjawabkannya kamu bisa dengan bahas, secara menjelaskan. lengkap dan jelas. Saya Di sini urusan Anda belum Quran. selesai. Oke, saya jawab. Apa itu Quran? Quran itu sebuah kitab yang bikin Tuhannya Oten malu. Karena menurut Tuhannya Oten, ayat 10 ayat 10, bukankah engkau Tuhan yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju. Jadi seperti ini. Awal mula embrio dalam rahim ibu seperti keju. Mempermalukan Tuhan Oten. Oke. Iya. Nah, bentar dulu. Tunggu dulu. Sementara menurut Al-Qur'an di dalam surah Al-Mu'minun, summa khalaqnal nutfata 'alaqah. Manusia air mani itu kami jadikan sesuatu yang seperti lintah. Ini embrio, ini lintah, mirip lintah sesuai ilmu pengetahuan. Menurut Bible seperti ini. Nih, nggak malu kau punya Tuhan asal mangap? Nggak malu kau punya Tuhan asal mangap? Masa manusia seperti keju? Itu kan Sejak kapan? kurang waras. Kurang waras apa? Baca Ayub 10 ayat 10 kau baca. Ya kurang Kau waras baca. lah. Bukankah engkau Tuhan yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju? Ini Tuhanmu asal mangap. Masa manusia seperti keju? Sejak kapan? Pokok pembahasan. Kan Anda tanya Quran. Anda tadi tanya Quran, sudah saya jawab. Al-Quran itu kitab yang mempermalukan Tuhanmu. Nah, saya buktikan sekarang bantah kalau manusia. Sekarang saya tanya, jangan lari. Anda sudah nanya tadi. Sekarang buktikan bahwa manusia itu seperti keju. Akan saya buktikan bahwa manusia awalnya seperti lintah. Ayo, kalau berani. Ini kata Al-Quran, silakan bantah. Ini saya bantah berdasarkan Bible. Udah lari, pergi aja kau. Nggak bisa udah pergi aja kau, nggak bisa dialog kau. Pergi aja kau, pergi sana. Anda ini lanjut dulu. Iya. Dari Allah. Kalau Quran tidak dari Allah, kayak kitabmu asal mangap. Apa buktinya Al-Quran? Bentar. Apa buktinya Al-Quran itu dari Allah? Ini buktinya. Lah apa buktinya Bible itu dari bukan Tuhan? Karena Bible asal mangap. Bible asal mangap. Sejak kapan manusia seperti keju? Ayo buktikan. Kristen nggak paham Bible, nggak bisa kamu menjelaskan apa yang disampaikan Bible, apakah logis apa tidak? Nggak bisa ya? Manusia tak berotak ini bagaimana kita jelaskan? Tidak ada alat untuk menangkap penjelasan kita. Bukan Kristen. Dia cuma modal mulut, taunya bertanya. Dijelaskan nggak masuk. Kenapa? Agamanya apa? Karena Tuhan kepalanya apa? tidak ada otak. Gak ada otak di kepala, cuman mulut, mulut semua. Jadi dia bisa cuma ngomong, dijelaskan juga percuma gitu loh. Jadi satu kepala itu cuma mulut aja yang ada, otak nggak ada. Jangan-jangan asal ngomong, asal mengklaim. Al-Quran itu adalah perkataan Tuhan kami. Nah sekarang yang kita bahas bukan mengenai Al-Quran, yang kita bahasin tentang Tuhan. Sebentar. Kami mengatakan dirinya. Tuhan kami mengatakan kita uji ya. Pencipta langit kita uji dan bumi, kan gitu.
Nah, sekarang coba tunjukkan anak Maria, pernah enggak dia berucap akulah pencipta langit dan bumi? Pernah enggak? Jawab. Kita uji ya. Quran itu perkataan sesembahan Anda, kita uji ya. Coba lah. Kan tidak ada alat di kepalanya untuk nangkap penjelasan kita, nggak ada. Jadi